Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Ibu berdoa semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu PPKN, memahami gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Bahasa Indonesia, mengenal berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Matematika, menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan. SBDP, mengenal elemen musik melalui lagu. Anak-anak, buka buku paket kalian halaman 9. Kita akan belajar muatan PPKN. Coba perhatikan anak-anak gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada Garuda terdapat lambang-lambang Pancasila. Anak-anak, masih ingatkah lambang yang ada di layar kalian? Coba amati salah satu lambang Pancasila di samping. Apa nama lambang Pancasila tersebut? Ya, benar sekali. Itu adalah kepala banteng. Lambang sila keberapa? Ya, itu adalah lambang sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, banteng termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi, lambang sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita sikap terpuji. Contoh sikap itu adalah berdiskusi atau bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berkumpul antara 2 orang atau lebih untuk mendiskusikan suatu masalah untuk mencapai kesepakatan. Contoh sikap yang lain adalah menghargai pendapat orang lain dan menghormati keputusan hasil musyawarah. Anak-anak soleh-solihah, buka buku paket halaman 4. Kita belajar muatan bahasa Indonesia. Di sekitar kita ada banyak benda. Ada benda hidup, ada benda tak hidup atau benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Kursi dan tempat sampah adalah benda mati. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Amati gambar di samping. Sebutkan apa saja yang termasuk benda hidup. Siapa yang tahu? Ya, yang termasuk benda hidup adalah manusia, burung, dan tumbuhan. Sebutkan apa saja benda tak hidup, yaitu ada air, udara, kolam ikan, dan tempat duduk. Anak-anak, apakah kalian tahu maksud benda hidup? Benda hidup adalah benda yang memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Dapat bergerak.
Contohnya, manusia bergoyang, sapi berjalan, kijang berlari, burung terbang, cicak merayap, dan ikan berenang. Ciri yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Apa saja yang dimakan oleh benda hidup? Ada nasi, buah, daging, dan tumbuhan juga perlu zat hara yang berasal dari dalam tanah. Ciri yang ketiga adalah bernafas, yaitu manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang, dan pohon juga bernafas melalui daun ataupun lubang yang ada di kulitnya. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Contohnya, manusia tumbuh tinggi, besar, dan berat. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Yang kedua, perkembangan tumbuhan dari biji, kemudian keluar akar, daun, kemudian bunga. Dan pertumbuhan dari telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam, ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Siapa yang tahu apa artinya berkembang biak? Ya, berkembang biak adalah bertambah banyak jumlahnya atau menghasilkan keturunan. Contohnya dengan cara melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ya, yang melahirkan adalah manusia dan berbagai macam binatang. Contohnya sapi dan kucing. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, dan buaya. Anak-anak, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya ada pohon pisang, pohon lidah buaya, dan pohon bambu. Ada yang berkembang biak menggunakan biji. Contohnya ada pohon mangga dan pohon nangka. Anak-anak, berikut contoh benda tak hidup. Ada rumah, gunung, sepeda, berbagai macam alat tulis, dan masih banyak lagi. Siapa yang tahu apa ciri-ciri benda tak hidup? Ya, benar sekali. Benda tak hidup ciri-cirinya adalah tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak tumbuh dan berkembang, dan tidak berkembang biak. Buka buku paket halaman 32. Kita akan belajar muatan matematika. Menentukan nilai tempat bilangan 2 angka. Perhatikan cerita berikut. Di sebuah peternakan terdapat 63 ekor ayam. Ayam-ayam tersebut dimasukkan dalam kandang. Namun, satu kandang hanya berisi 10 ekor ayam. 3 ekor ayam ditempatkan di kandang yang lain. Jadi, jumlah ayam tersebut adalah 60 ditambah 3 sama dengan 63. 60-an ditambah 3 satuan. Angka 3 menempati nilai tempat satuan. Nilainya 3. Angka 6 menempati nilai tempat puluhan. Nilainya 60.
Anak-anak, buka buku kalian halaman 33, kita akan latihan mengerjakan soal. Kita kerjakan bersama-sama ya. 60 sama dengan 60 ditambah 0 sama dengan 60-an ditambah 0 satuan. Selanjutnya 69 sama dengan 60 ditambah 9 sama dengan 60-an ditambah 9 satuan. 81 sama dengan 80 ditambah 1 sama dengan 80-an ditambah 1 satuan. Anak-anak, sudah jelas bukan? Kalau sudah, ayo dikerjakan soal berikutnya. Nah, inilah jawabannya. Nah, anak-anak, mudah bukan? Buku paket halaman 4, kita akan belajar muatan SPDP. Menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Saat bernyanyi, kita nyanyikan lagu dengan baik. Kita perhatikan panjang dan pendek ketukan lagu. Menurutmu, apakah guna tanda ketukan pendek dan ketukan panjang? Coba kita nyanyikan penggalan lagu ini ya. Airnya turun tidak terkira. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penggalan lagu tersebut, apakah guna tanda ketukan pendek dan ketukan panjang? Ya, ketukan pendek digunakan untuk bunyi yang diucapkan pendek, sedangkan ketukan panjang digunakan untuk bunyi yang diucapkan panjang. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita di tema 7 subtema 1. Ibu berharap semoga anak-anak sudah mengerti dan paham apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Ibu berpesan, silahkan anak-anak tetap semangat belajar, beribadah, dan patuh kepada ayah bunda. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.